Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, 3 pertemuan terakhir kita membahas tentang sebuah penglihatan dari Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel, Nabi Tuhan pada waktu itu, untuk disampaikan kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, Yehuda, yang dibuang ke Babel. Penglihatan ini terjadi setelah mereka ada di Babel selama 25 tahun. Karena mereka total di Babel selama 70 tahun. Tetapi 25 tahun pertama mereka mendapatkan sebuah penglihatan, pernyataan Tuhan. Bahwa akan ada cara ibadah dan bait suci yang baru yang Tuhan izinkan. Gambaran-gambaran yang baru ini disampaikan Tuhan lewat Yehezkiel. 3 pertemuan terakhir kita belajar bagaimana ukuran-ukuran bait suci itu. Bagaimana dibuatnya dengan cara seperti apa. Menghadap kemana. Letaknya seperti apa. Lalu pasal yang ke-42 bicara tentang bilik-bilik untuk para imam. Semuanya lengkap. Diperlihatkan Tuhan kepada Yehezkiel. Nah, pada pasal 43 ini saudara, ketika semua sudah settle, sudah selesai, maka bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaannya. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya. Kami datang kepadamu, kami puji bersyukur. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan
jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Haleluya.
kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Amin Yesus. Hanya di hadirat-Mu kami mendapatkan lawatan-Mu ya Tuhan. Engkau mengelawat kami umat-Mu ketika kami memuji menyembah Engkau. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan, mujizat dapat kami nikmati. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin mengenal akan firman-Mu, mengenal akan pribadi-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa pasal 43 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan kembali ke bait suci. Tapi bait suci belum dibangun kembali loh saudara. Namun dalam penglihatan itu, bagaimana kemuliaan Tuhan hadir dan memenuhi bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel. Nah kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dari Yehezkiel pasal 43. Perjanjian Lama halaman 948. Demikian firman Tuhan. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan padaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus. Baik mereka maupun raja-raja mereka. Dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku. Atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku. Sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu, aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang, mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukan kepada mereka segala peraturan dan hukumnya, dan tuliskanlah itu kepada mereka, agar mereka melakukan segala dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Nah saudara, ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan ini, kita ingat ya, bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel penuh dengan kemuliaan. Mundur sejenak saudara. Kitab Yehezkiel itu dimulai dengan suatu penglihatan yang membangkitkan rasa kagum terhadap kemuliaan Allah.
itu mulai pasal ke-8 sampai pasal 11. Tentang kekaguman bagaimana Allah yang besar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah Israel, yang memilih bangsa ini menjadi umat kepunyaannya. Nah, ketika mulai pasal 8 sampai 11 ini menggambarkan bagaimana kemuliaan Allah itu secara bertahap meninggalkan bait suci. Bukan hanya meninggalkan bait suci, tetapi meninggalkan kota Yerusalem juga. Mengapa? Karena dosa-dosa bangsa Israel, saudara. Jadi dalam hal ini, keagungan Allah diperlihatkan, tapi ketika mereka menodai tempat keagungan Allah itu, maka Allah yang keluar dari tempat itu. Bukan hanya meninggalkan bait suci, tapi juga meninggalkan Yerusalem. Itulah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Khususnya kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Ibu kotanya di Yerusalem, di mana bait suci berdiri di situ. Itu dibuka dengan seperti itu, kitab Yeskiel. Nah, kitab Yeskiel juga ditutup dengan penglihatan yang lain yang membangkitkan rasa kagum juga. Sebab apa? Sebab bait suci yang dilihat oleh Yeskiel itu penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kuasa Allah. Kasih Allah akan kembali memenuhi bait suci yang dilihat oleh Yeskiel itu. Sampai-sampai Tuhan bilang gini, ceritakanlah, gambarkanlah tempat keagungan yang baru. Tujuannya supaya bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan ini, ketika dibuang ke Babel, mereka tetap punya pengharapan. Mereka punya pengharapan untuk dipulihkan. Mereka punya pengharapan untuk kembali ke kotanya. Bukan hanya kembali ke Yerusalem, tapi membangun bait suci kembali. Tapi dengan cara-cara, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar lagi. Ini inti dari pasal yang ke-43. Nah, lihat saudara. Ketika Allah diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Tadi, ya, di dalam ayat yang ke-7 tadi. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Ini merupakan rencana kekal Allah. Rencana apa, saudara? Rencana untuk menyatu dengan umatnya. Bukan hanya sementara. Bukan hanya lewat saja. Tetapi permanen. Selama-lamanya. Ini menggambarkan bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan antara Allah dengan umat pilihannya. Saling menikmati. Umatnya menikmati Allah. Allah menikmati pujian penyembahan anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, suatu hubungan saling memperhatikan antara umat dan Allah sendiri. Bagi Tuhan, saudara, ketika Israel itu kembali kepada Dia, maka pemulihan akan sempurna. Berkat akan kembali mereka nikmati. Sukacita akan mereka kembali dapatkan. Itulah maka penglihatan ini harus diceritakan kepada orang buangan, orang Israel yang dibuang di Babel. Supaya pikiran mereka, hati mereka dikuatkan. Ada pengharapan. Ya, mereka harus menantikan selama 45 tahun berikutnya. Karena penglihatan ini 25 tahun pertama. Menunggu 45 tahun supaya genap 70 tahun, baru penglihatan ini akan dinyatakan. Tetapi minimal Israel punya pengharapan. Punya cita-cita kembali akan dipulihkan seperti sedia kala. Nah, ketika berita tentang kemuliaan Allah kembali ke bait suci ini, mereka diingatkan kembali betapa malunya mereka ketika mereka melakukan kenajisan-kenajisan. Membuat Tuhan marah. Membuat Tuhan berduka. Membuat Tuhan kesal kepada bangsa pilihan ini. Karena mereka menajiskan tempat kudusnya Allah. Maka Allah dengan segera meninggalkan bait sucinya. Allah keluar dari Yerusalem.
Tempat di mana tempat itu damai sukacita karena Allah ada di situ. Nah, penglihatan ini mengingatkan mereka supaya mereka punya rasa malu. Jangan melanggar titah Tuhan lagi. Jangan dengan sengaja menyakiti hati Tuhan lagi. Jangan memberontak kepada Tuhan. Ini pasal 43. Ini adalah klimaks dari seluruh penglihatan Yeskiel. Apa itu? Kemuliaan Allah dinyatakan. Allah hadir kembali. Yang tadinya meninggalkan bait suci, sekarang hadir kembali. Nah, kalau kita baca tadi, melalui pintu gerbang timur, kemuliaan Allah meninggalkan bait suci. Yang lama, yang dulu. Dan melalui pintu gerbang yang sama pula, Allah akan kembali. Tadi ayat 2 dan ayat 4. Betapa pentingnya tempat ini, saudara. Sampai suatu kelak nanti, kalau saudara ke Israel saat-saat ini, pintu gerbang timur itu tertutup. Sampai sekarang ini. Karena mereka punya pengertian begini, nanti Mesias yang akan datang masuk kota Yerusalem lewat pintu gerbang timur. Posisinya menghadap ke gereja namanya Dominus Flevit. Itu gereja di mana Yesus menangis, kota Yerusalem. Lalu di tengah-tengahnya ada lembah Kidron. Isinya apa, saudara? Kuburan orang-orang Yahudi. Di akhir zaman, ketika Mesias datang, masuk kota Yerusalem, lewat pintu gerbang timur, maka bayangannya akan membangkitkan mayat-mayat orang yang mati di lembah Kidron itu. Itu kepercayaan mereka. Tetapi intinya begini, kemuliaan Allah akan memulihkan keadaan Israel. Kemuliaan Allah akan membangkitkan kembali semangat orang Israel. Demikian pula dengan kita. Tadi ya, pujian kita menyatakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Kemuliaan Allah dinyatakan, kita menikmati dan kita tidak mau ke tempat yang lain lagi. Tandanya apa? Di dalam hadirat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan, kita menikmati segala kebaikan-kebaikannya. Dan penglihatan ini, saudara, menyatakan pengampunan dan pemulihan Allah terhadap umat pilihannya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Tapi sekarang ini untuk kita semuanya. Siapa yang rindu hadirat Tuhan, siapa yang menikmati hadirat Tuhan, akan mendapatkan pemulihan, kesegaran jiwa, rohnya diperbaharui, dan berkat-berkatnya pasti dicurahkan. Sedikit tambahan, saudara. Allah sendiri menyatakan bahwa bait suci itu adalah tempat tahtanya dan tempat tumpuan kakinya. Ini mengandung arti bahwa ketika Tuhan hadir, maka dia akan menjaga umatnya. Dia akan menjaga umatnya. Tetapi Tuhan minta, di mana aku berjejak, itu harus kau perhatikan, itu tempat kudus. Ini suci. Kalian tidak bisa seenaknya sendiri menghampiri aku dengan caramu. Cara-cara lama sudah berlalu. Sekarang cara-cara yang baru. Jadi di mana Allah berjejak, di mana Allah kembali ke tempatnya, di bait sucinya, maka disitulah Allah melindungi umatnya. Namun Tuhan minta, hormatilah tempat itu. Pelajaran buat kita semuanya. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saudara, hormati Tuhan. Berapa banyak kita sering melihat ketika orang beribadah, masuk ke gereja seenaknya sendiri. Ya hanya sekedar rutinitas ibadah. Padahal tempat itu tempat kehadiran Allah. Di mana kita memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Tempat itu kudus. Karena Allah hadir. Maka wajib bagi kita untuk menghormatinya. Tadi dikatakan di ayat 7-9, saudara. Dinding yang melingkupi bait suci memisahkan segala yang najis dengan yang kudus. Ini penting kita mengerti. Ketika Allah hadir, ada pemisahan antara yang kudus dan yang najis. Karena kehadiran Tuhan punya dua konsekuensi. Kehadiran yang kudus itu bagi siapa yang menghormatinya, diberkati.
Tapi bagi siapa yang tidak menghormatinya, termasuk golongan orang yang najis. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan anugerah Allah. Gak akan mendapatkan sentuhan kasih setia Tuhan. Pelajaran hari ini kita mengatakan bahwa apa yang Allah sudah kembalikan, dipulihkan, jangan main-main lagi. Ini artinya. Nah, suatu kelak nanti saudara, ketika Yesus ada di dunia, Tuhan katakan, bait suci itu adalah aku, kata Yesus. Artinya, siapa yang menghormati kehadiran Yesus pada waktu itu, dalam fisik, maka akan mendapatkan anugerah penyertaan dan kelimpahan berkat. Begitu Yesus naik ke surga, saudara, Roh Kudus dicurahkan. Paulus bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Artinya, kalau dulu Israel disuruh menjaga kekudusan atas kehadiran Tuhan, maka di perjanjian baru ini, kita juga harus mengupayakan bait Allah ini kudus. Tubuh kita ini kudus. Sebab kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Ini maksud dari pernyataan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Komplek bait suci dipisahkan dengan tembok. Supaya apa? Yang kudus, yang tidak kudus terpisahkan. Orang yang mau menikmati hadirat Tuhan, hidupnya harus benar di hadapan Tuhan. Suci, mulia, kudus adanya. Maka semua yang disediakan Tuhan akan dilimpahkan buat kita semua. Nah, yang terakhir saudara, Yehezkiel disuruh Tuhan untuk menggambarkan, menceritakan, menjelaskan tentang bait Allah yang baru itu. Supaya lewat bait Allah yang baru ini, Israel mawas diri, memeriksa dirinya. Jangan sampai seperti bait suci yang lama yang dihancurkan Nebukadnezar. Bait suci yang baru ini adalah tempat kesukaan Tuhan. Rawat, jaga dan pelihara. Walaupun nanti pada akhirnya bait suci yang pernah dilihat oleh Yehezkiel ini dibangun kembali oleh Esra dan Nehemia ketika mereka pulang dari Babel genap 70 tahun kembali ke Yerusalem membangun bait suci, tapi mereka tetap memakan praktek-praktek yang kotor. Sampai Yesus harus memporak-porandakan pelataran bait Allah karena dibuat untuk jual beli. Dikotori. Rumahku rumah doa. Mengapa kau jadikan penyamun, sarang penyamun, kata Yesus. Dan nubuatan Yesus, suatu kelak nanti tidak akan satu batu terletak di atas batu yang lain. Tergenapi, tahun 70, Jenderal Titus datang ke Yerusalem, menghancurkan bait suci, memporak-porandakan kota Yerusalem. Dan sampai sekarang, bait suci udah gak ada lagi. Nubuatan Yesus dijelaskan, tubuh kita adalah bait sucinya Allah. Jaga, rawat, nikmati hadirat Tuhan. Dan kata-kata ku ingin tetap di sini tadi menggema dalam hidup kita. Kita bersama dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Berkatnya dilimpahkan buat kita semuanya. Dan itulah Yehezkiel pasal yang ke-43. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pelajaran hari ini luar biasa. Ditutup dengan sebuah pengertian tentang penglihatan. Bagaimana Yehezkiel melihat bait suci yang baru itu. Tujuannya supaya bangsa Israel di tempat pembuangan tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap ada di tengah-tengah umatnya yang terbuang itu. Karena Tuhan rencananya memulangkan mereka setelah genap 70 tahun. Dan bait suci yang baru ini harus dijaga, dirawat, dipelihara, dijaga tetap kudus. Umatnya tetap kudus, maka berkat Allah pasti akan dicurahkan buat mereka semuanya. Pelajaran buat kami ya Tuhan. Paulus berkata, tubuh kami adalah bait sucinya Tuhan. Tugas kami menjaga, merawat, supaya Tuhan betah, kerasan tinggal dalam bait sucinya Allah ini. Yaitu tubuh kami, yaitu pribadi kami. Ingatkan kami itu kalau kami mengotori bait sucinya Tuhan. Dengan perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak benar. Biarlah tetap hidup kudus hidup kami ya Tuhan. Sehingga Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan hadir, pemulihan terjadi, mujizat pasti dinyatakan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah.
di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan air yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.